Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Maka sebelum kita mulaikan renungan singkat kita berdoa sejenak. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang membuat kami sampai ada saat hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, apa yang Tuhan mau kami dengar malam hari. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 14, ayat yang sangat kita hafal ya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini menjadi ayat emas bagi semua orang bahwa Tuhan akan berperang ganti kita dan kita hanya diam saja. Apakah maksudnya? Maka kita harus melihat sejarah, latar belakang dari penulisan ayat ini sehingga kita bisa mengetahui kenapa Tuhan akan berperang bagi kita dan kita hanya diam saja ya. Kisah ini bermula ketika Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Begitu banyak mujizat yang dikerjakan sampailah di satu titik tulah ke-10 di mana semua anak sulung orang Mesir dari manusia sampai binatang mati. Ketika tulah itu terjadi, Firaun mengizinkan dengan berat hati, silakan keluar ya. Tapi di dalam perjalanan ternyata Firaun tersadar. Tapi dalam bahasa Alkitab justru Tuhan mengeraskan hatinya. Lalu dia menyuruh prajuritnya untuk mengejar ya. Dalam perjalanan orang Israel, di tengah-tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan bangsa Mesir, prajurit yang mengejar mereka ya. Dan ketika mereka berjalan, orang Mesir di belakang, mereka sampai di satu titik mereka tidak bisa berjalan lagi, yaitu mereka berhadapan dengan laut Teberau. Sebagai manusia orang Israel berteriak kepada Musa. Dikatakan, apakah tidak ada kuburan ya? Tidak ada kuburan di Mesir sehingga kau harus membunuh kami di padang ini, kata orang-orang Israel. Lalu Tuhan memberikan mujizat. Musa disuruh mengangkat tangan dan mengulurkan tangan lalu memukul laut dan laut itu terbelah ya. Dan ada satu hal yang unik ketika kita melihat kisah ini ya. Coba kita baca di ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Lalu Musa, Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut, dan perantara angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, kita coba baca lanjut lagi di ayat yang ke-26. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu di atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Musa mengulurkan tangan ke atas laut, maka menjelang pagi berbalik air lalu ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang-orang Mesir ke tengah laut. Berbaliklah segera air itu lalu menutupi kereta dan orang-orang berkuda di seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke tengah laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mari kita coba membayangkan apa yang terjadi ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya memukul, dan Tuhan membuat seperti ada satu pagar di keliling mereka, di sekitar mereka, dan Tuhan membuat yang harusnya laut itu menjadi suatu tanah yang kering ya. Kalau kita coba dibaca ayat yang
29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Ya, luar biasa. Alkitab itu tidak pernah menulis sesuatu yang tidak ada artinya. Ya, ketika orang Israel bersungut-sungut bahwa mereka akan mati, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bisa membelah laut. Mari kita garis bawahi laut. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan mukjizatnya, firman Tuhan berkata mereka berjalan di tanah yang kering. Ya, bahkan sisa-sisa air pun tidak ada di situ, padahal itu laut. Apa artinya ini? Ketika Tuhan menolong kita, maka kita tidak akan mengingat lagi kisah-kisah sedih ini. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang Israel rohani zaman sekarang, kadang kita memperhadapi masalah seperti di belakang orang Mesir yang ingin membunuh kita, di depan kita ujung tanduk, samping kiri tembok, samping kanan tembok, nggak tahu mau apa-apa lagi. Hanya bisa Tuhan tolong saya. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita bisa melakukan segala sesuatu, ada saatnya kita tidak bisa apa-apa. Ada saatnya sesuatu yang kita butuhkan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Kadang-kadang apa yang kita butuhkan itu tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan kita. Dan kita hanya bisa duduk berlutut menanti pertolongan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka haruslah kita tahu bahwa kita hanya bisa hidup bersandar kepada Tuhan. Lalu firman ini berkata di ayat yang ke-14 tadi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya diam saja. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita bahwa sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, sekaya-kayanya kita, semampu-mampunya kita, akan ada satu saat, satu persoalan di mana kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dan pas saat itu terjadi, mari kita duduk berlutut, berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong, karena hanya memang dengan pertolongan Tuhan kita bisa melewati segala sesuatu. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita ingat bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita punya. Apa-apa ketika kita memiliki harta, Tuhan izinkan kita memiliki, pastilah memang Tuhan izinkan. Segala sesuatu bisa terjadi seizin Tuhan. Tapi ingat bahwa satu-satunya penolong hanyalah Tuhan. Manusia tidak bisa bikin apa-apa. Manusia dengan segala kelemahannya tidak bisa jadi harapan. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, walaupun di belakang orang Mesir, walaupun di depan laut Teberau, di samping kiri batu karang, samping kanan batu karang, tetapi ketika berharap sama Tuhan, Tuhan bisa membelah laut Teberau. Dan di ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering, di tengah-tengah laut. Di tengah-tengah laut, Tuhan bisa membuka jalan di tanah yang kering. Di tengah-tengah persoalan, masalah, Tuhan bisa membuka masalah itu dan kita berjalan di tanah yang kering. Percaya sama Tuhan, maka kita akan berjalan di tanah yang kering, melewati segala persoalan kita. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat bagi Engkau. Ampuni segala kesalahan kekurangan kami, ajar kami untuk berharap kepada Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Syosyanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.